terkait dengan pernyataan Dodi Sudrajat mengenai pengaduan beliau ke Komnas Perlindungan Anak. Saya ingin jelaskan sesungguhnya bahwa saudara Dodi datang menghubungi saya melalui WhatsApp untuk berkonsultasi menyangkut keluhan-keluhan beliau dalam kasus Gala sebagai anak yatim piatu yang diasuh oleh Haji Faisal. Kronologinya, Dodi memberikan semua keluhan-keluhan, antara lain beliau mengeluh sudah 1 bulan pada saat bertemu dengan saya tidak bisa bertemu dengan cucunya Gala. Lalu ada video-video yang disampaikan kepada saya sebagai dokumen, dikonsultasikan apakah itu praktek eksploitasi atau tidak. Lalu dengan informasi-informasi lain bagaimana mereka berkonsultasi atau saudara Dodi berkonsultasi kepada Komnas Perlindungan Anak didampingi oleh penasihat hukumnya untuk melakukan upaya hukum baik itu perwalian maupun pengasuhan. Semua disampaikan itu kepada saya secara kronologis. Namun pada pertemuan itu saya tidak menjelaskan apa-apa sebelum saya melakukan klarifikasi kepada terlapor, yakni Pak Haji Faisal yang diduga melakukan eksploitasi terhadap cucunya. Saya mohon izin kepada saudara Dodi waktu itu di dalam konferensi pers, saya menyatakan tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan jalan keluar sebelum melakukan upaya visitasi kunjungan ke rumah Haji Faisal sebelum saya memberikan keputusan apa yang akan dilakukan oleh saudara Dodi. Lalu kemudian 2 minggu setelah pertemuan saya dengan saudara Dodi, saya memenuhi visitasi, berkunjung melihat sesungguhnya Gala dalam pengasuhan Pak Haji Faisal, berbincang dengan Pak Faisal, berbincang dengan keluarga. Saya didampingi oleh Dewan Komisioner untuk melihat sesungguhnya apa yang terjadi dan di-compare atau disesuaikan dengan apakah ada keluhan-keluhan itu. Dan saya melihat bahwa Gala sebagai cucu dari saudara Dodi dan Faisal itu baik-baik saja. Maka saya merekomendasikan dalam perspektif perlindungan anak, setelah kunjungan itu biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang, diasuh oleh orang-orang yang mencintai dia dan dia bukanlah menjadi korban-korban kekerasan. Saya lihat itu sangat cerdas, gembira dalam perspektif perlindungan anak. Dan mengklarifikasi semua video-video yang disampaikan. Tentu saya tidak menyampaikan itu kepada media karena saya harus mempertimbangkan status atau hak dari Gala itu. Namun karena saya mengumumkan kepada publik seperti itu, ya, saya dianggap berpihak. Tidak, karena langkah berikutnya saya mengundang saudara Dodi untuk menyusun formulasi bagaimana pertemuan-pertemuan dan mediasi yang diharapkan oleh Pak Haji Faisal supaya bisa melakukan mediasi itu. Tetapi itu ditolak oleh saudara Dodi. Ya. Dengan hormat saya mengirimkan surat. Tujuannya adalah untuk mencari formulasi bagaimana nanti ada pertemuan mediasi, sekalipun itu masih dalam proses pengadilan, baik itu gugatan perwalian maupun pengasuhan. Tetapi ditolak oleh saudara Dodi. Jadi itu harus saya jelaskan kepada semua masyarakat bahwa etiket baik kita ditolak oleh saudara Dodi. Saya tidak tahu apa motivasinya. Namun seminggu setelah itu tiba-tiba Pak Faisal menelepon saya bahwa saudara Dodi datang pagi-pagi bersama rombongannya, bersama lawyernya untuk meminta Pak saudara Faisal agar Gala itu bisa dibawa main-main ke Ancol dan dijanjikan sore harinya akan dikembalikan. Saya tidak tahu perbincangan apa di situ. Disitulah terjadi percakapan di dalam konferensi pers. Kemudian Dodi diwakili. Saya kira Dodi juga paham, walaupun yang menyampaikan itu adalah lawyer dari saudara Dodi, mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima kondisi itu dan dianggap saya berpihak, itu salah.
Lalu kemudian dari dampak itu, saudara penasihat hukum Dodi mengatakan bahwa hendaknya Ketua Komnas Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang perempuan. Kalaupun laki-laki yang memimpin Komnas Perlindungan Anak harus berjiwa perempuan. Oh, ini sungguh konyol dan menakutkan dan menyakitkan.